Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah KKS Gabungan. KKS Gabungan pertama di tahun 2024 ini seperti biasa setiap awal tahunnya dimulai dari rumah Bapak Gembala. Kita percaya ini adalah awal di mana tahun ini kita akan memulai segala pengharapan yang baru bersama Tuhan, dan kita percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang pemenang. Amin. Amin. Bahkan kita akan dijadikan Tuhan lebih dari pemenang jika kita diurapi Tuhan. Amin. Dan kita percaya semua di tempat ini kita pasti akan diurapi Tuhan ketika kita meminta dengan yakin dan tulus kepada Tuhan. Selamat datang buat seluruhnya, buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita percaya setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hati kita di tempat ini akan dipenuhi dengan sukacita yang baru. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, doa pembuka saya serahkan dengan hormat kepada Ibu Jihan Sinaga untuk doa dalam pembuka. Segala puji dan syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul kembali di tempat Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan mengawali tahun ini kami berkumpul di sini Tuhan untuk bersukacita. Kiranya Tuhan untuk hari-hari selanjutnya, untuk jemaat-jemaat yang lain akan bergilir. Tapi biarlah Tuhan perkumpulan kami ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah boleh lalui tahun-tahun yang lalu, tidak kurang suatu apapun Tuhan pergumulan hidup kami telah kami lalui bersama Engkau. Kami kuat Bapa, pengharapan kami hidup bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini Tuhan diawali dari tengah sampai akhir Tuhan Engkau bertahta di tempat ini. Dan juga Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, sebab kita akan senantiasa bersukacita. Haleluya. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita bersuka. Hari ini hari
semua kita di tempat ini bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke tempat ini karena kita yakin dan percaya ada sesuatu maksud Tuhan, bahkan rencana Tuhan terjadi, termasuk pada malam hari ini saya membuka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin berbagi kesaksian, menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin flashback sepanjang tahun 2023, segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, nggak mungkin gak ada dong, pasti ada gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin bersaksi, saya persilahkan dengan hormat. Saya bersyukur, saya bersuka cita ibadah di tempat ini. Karena tahun yang lalu seperti ini, saya masih ingat ya Bapak Ibu, saya dalam keadaan ya diberkati lah ya, nggak bisa makan, nggak selera makan. Badan saya sampai 56 kilo, sekarang udah 62 Bapak Ibu. Jadi selera makannya tinggi sekarang. Ini karena agak saya jaga-jaga, kalau sekali makan terus saya lahap kali makan gitu, lahap sekali. Nah ini berkat anugerah Tuhan. Kalau tahun yang lalu itu masih saya ingat sama ibu apa di sini ya, datang kemari bantu Ibu Ramson sama Ibu Raju Gubuk. Sempat saya hampir putus asa ya, hampir ya, namanya manusia biasa. Saya bukan sempurna gitu, tapi saya bilang Tuhan kalau begini ya saya nggak selera makan, nggak enak, nggak bisa tidur. Memang nggak bisa tidur, 2 bulan sama sekali nggak bisa tidur. Jernih gitu. Siang pun nggak bisa tidur. Siapa yang tahan nggak tidur ya? Langsung makin habis lah badan. Kulihat berkaca gini, badannya makin habis. Ya nggak betul lagi kayak gini. Mau jadi apa lah Medan? Kayaknya nggak ada arti. Kita punya kota Medan nggak ada artinya kalau kita sakit, benar. Jadi saya bersyukur mulai saya bangkit. Saya bilang sama Tuhan, saya ingat masih si Agi istilahnya belum menikah, masih belum selesai kuliahnya, si Penny juga mau masih pergumulan S3, nanti dia sudah gak ada mamanya gitu. Jadi nangis sendiri. Kalau sedih kan dari setan ya. Akhirnya saya tolak roh pergabungan, roh duka cita. Jadi saya bangkit memang yang penting semangat dulu sebenarnya, itu obatnya. Hati yang gembira, hati yang maju. Saya bangkit, saya kuat, tegar, semangat, sembuh, sehat. Terus mulai betul-betul sehat. Jadi obat saya stop. Itulah kesaksian saya simpan sampai sekarang, obat menjadi kesaksian. Banyak obatnya, ada 1 penumpang banyak. Terus menjadi kesaksian supaya saya berani bersaksi kepada orang benar-benar tanpa makan obat juga sembuh total dan selera makan dan enak tidur sekarang. Ditambah lagi ada ramuan-ramuan kami minum sekarang ini, ketumbar hitam. Nah ini sebagian promosi obat kolesterol, darah tinggi dan bla 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 gitu lah. Ya ketumbar 3 sendok tambah kayu manis dulu kami minum pagi, malam lagi, jadi tambah enak tidur. Selera makan jadi tambah. Cuma saya dan Bapak Ibu, jadi saya bersyukur, saya berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah datang. Jadi kalau nggak datang ya saya bilang sungguh terlalu lah ya, Bapak Ibu Gembala KKS nggak datang, saya bilang sungguh terlalu. Saya pertanyakan udah mata saya, kecuali tadi ada yang berbisik karena sakit kepalanya, tapi yang lain ini kemana? Coba ya, jemaat aja sama siapa aja kita berusaha datang gitu ya, apalagi Bapak Gembala kita yang menolong kita dalam doa. Jadi kita berterima kasih. Yang pesan Tuhan yang saya dapat itu 2 minggu yang lalu saya sampaikan, saya bangun jam 2 atau jam 3 waktu itu saya pokoknya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya buat itu dalam WA di grup kira-kira jam 2.30 antara itulah pagi benar. Saya biar mari kita tingkatkan doa, mungkin ada di grup ya, saya buat di grup pekerja, mari kita tingkatkan jam-jam doa, karena lewat doa kita bisa kuat, karena lewat doa sumber segala-galanya lah ya, mau berhasil dan mau sehat, mau kuat, tegar, semangat dan yang lain lewat doa dan firman gitu ya, dari Roh Kudus. Jadi biarlah kita semangat. Saya tahu kita semua punya banyak masalah. Saya pun sebenarnya kalau di masalah itu kalau kita kembangkan makin, misalnya gini, roh khawatir itu kalau kita mulai takut, yang lain datang. Roh datanglah khawatir, datanglah takut, datanglah cemas, datanglah bimbang, datanglah sakit penyakit, makin ditindih kita. Jadi kita katakan sama Tuhan, roh pergabungan aku tolak dengan nama Yesus. Saya bersuka cita bergembira, Filipi 4 ayat 4 dan Mazmur 37 ayat 4, aku bergembira karena Tuhan, bukan karena dunia menyusahkan ya semua ya, kebanyakan menyusahkan lah ya. Jadi ya karena Tuhan bersuka cita bergembira sehingga kita tegar dan enak tidur, enak makan. Dan saya ingat banyak mantan dukun besar Daud Tony ya, Tony itu saya dengar khotbahnya katanya gini, yang saya minta sama Tuhan nggak banyak permintaan saya, enak makan, enak tidur, udah enak kali lah dunia ini. Gitu. Jadi sebenarnya betul juga lah, enak makan, enak tidur, udah apa lagi? Kalau harta ini kan dari Tuhan yang anugerah Tuhan, kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan percayakan. Jadi kita bersyukur bergembira lah kita dengan Tuhan.
sekali lagi saya ingatkan, mari kita tingkatkan jam-jam doa ya. Jangan sempat bolong jam-jam doa pagi kita. Ya nggak bisa bangun cepat ya, tapi usahakanlah jam berapa. Tapi ada doa kita lah. Baru malamnya mau tidur, kita usahakanlah ada doa pribadi kita, doa bersama, mungkin doa pribadi. Ya itu yang saya di pesan Tuhan yang saya dapat ya, mari kita tingkatkan Bapak Ibu supaya kita tetap tegar ya, semangat kita menghadapi apapun ekonomi. Tahun 24 ini saya buat tahun kemenangan. Di Facebook saya buat tahun 24 saya ucapkan adalah tahun kemenangan. Tahun kemenangan udah mulai ada masalah-masalah apa kita, tapi buat tegar semangat ya Bapak Ibu ya. Ya selamat datang beribadah memuji Tuhan. Ya saya bersuka cita menyambut Bapak Ibu semuanya. Kita doakan kalau masih di perjalanan biar mereka datang bersama-sama dengan kita, mungkin macet ya. Ya puji nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan. Karena kebaikannya kami boleh ada sampai tahun 2024 ini. Di tahun 2023 begitu banyak tantangan dalam keluarga kami. Mungkin sedikit banyaknya sudah mendengar kemarin kesaksian kami. Kalau melihat kejadian semalam itu, kayaknya saya tidak sanggup gitu. Kayaknya saya putus asa. Tapi oleh karena seizin Tuhan, kami boleh bergandengan tangan dengan Bapak Galinggi melewati semua masalah itu, dan kami sanggup. Dan puji Tuhan, lambat laun kejadian itu sudah mulai lupa dari kami, sudah kami lupakan seperti itu. Dan saya juga bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan telah mendengar doa saya, Tuhan telah menjawab doa saya, kerinduan saya yang selama ini mungkin ibadah KKS kami dulu pernah saya bilang, saya rindu kalau saya melihat suami istri ibadah, saya rindu seperti itu. Kapan ya aku punya datang suamiku sama aku ke gereja bersama anak-anak seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai saat ini, dan sekarang sudah Tuhan jawab, Bapak Galinggi sekarang sudah rajin ibadah. Dan saya bersyukur bukan karena kehebatanku untuk mengajak dia, bukan itu semua, karena Tuhan mungkin mengetuk hatinya, dan saya sangat bersyukur karena itu doaku yang paling saya inginkan. Soalnya saya merasa sedih, kita suami istri datang duduk bergandengan tangan datang ke gereja, tapi aku punya suami nggak pernah ya. Kalau aku ajak, ayo Pak ibadah, baik mak ngadong doa mutur 5 jubuan, mengikut benon, gitu-gitulah jawabnya dulu. Tapi puji Tuhan, setiap hari Minggu dia sudah ingat waktu jadwal ibadah, dan dihitung tadi pagi dia bilang, nanti jam apa aku ikut ibadah, boleh katanya. Kenapa enggak? Aku bilang boleh dong. Itulah aku bersyukur hatinya sudah tergerak. Biarlah Tuhan selalu menjamah suamiku dan keluarga kami, boleh lebih dengar firman Tuhan dan boleh semakin dekat sama Tuhan, supaya kejadian tahun 2023 itu jangan terjadi lagi di tahun 2024, dan jangan pernah terjadi lagi sama keluarga siapapun, jangan pernah terjadi yang alami seperti itu. Bersyukur sama Tuhan diberi kesehatan sampai saat ini. Dan tolong doakan Bapak, keluarga kami tetap berada dalam hidup Tuhan seperti itu Pak. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya bingung mau menyampaikan bersaksi atau peringatan lah gitu kan. Yang pertama ya bersyukur kita sudah melewati tahun 2023. Ya di sini saya melihat ada beberapa wajah baru, di mana tahun 2023 belum pernah muncul di KKS. Selamat datang ya. Oke. Dan setia terus dalam Tuhan. Ya. Terima kasih di mana tahun 2003 akhir kado Natal waktu itu telah lahir putra kedua yaitu Joel. Itu anugerah Tuhan terbesar. Yang mau saya saksikan di sini ya, ini saya nggak tahu harus menyampaikan atau tidak. Saya menyampaikan mungkin sudah baca di grup. Ya di mana waktu dalam mimpi ini seperti Bu kembali juga dalam mimpi. Ini saya nggak tahu ini apakah ini tuntunan Tuhan atau gimana. Yang saya mimpikan tuh saya ketinggalan di akhir zaman, ya ini untuk pelajaran kita semua. Di mana waktu itu saya tertinggal semua ada orang percaya naik,
yang suam kuku tinggal, capek loh Bapak Ibu yang ketinggalan. Capeknya kenapa? Dikejar-kejar terus. Ya kalau dikejar-kejar hantu, ular atau binatang liar mungkin capek juga, tapi ini kejar-kejar antikristus. Jadi kita melihat sekarang ini teknologi, ya itu ada namanya bisa melihat pakai sensor suhu tubuh atau gimana. Kita sembunyi dimanapun bisa ketahuan, ya Bapak Ibu ya, ketahuan. Cuma yang nggak kepikiran kemarin tuh sembunyi di laut aja. Mungkin kalau di laut mungkin nggak ketahuan, ya di hutan ketahuan, di rumah, di gunung semua ketahuan. Jadi saya menghimbau ya seluruh kita yang hadir di tempat ini, kalau bisa diangkat semua, amin. Jangan hanya tinggal ya Bapak Ibu, sia-sia kita yang beribadah dalam Tuhan. Alani Sairisnai contohnya, gara-gara dosa sedikit aja tinggal kita kan. Kalau bisa sungguh-sungguh ketika Tuhan datang kita disempurnakan, kita naik ke surga. Baru sekitar seminggu yang lalu saya mengurus kakak, kartu keluarga sama BPJS. Ternyata saya rimang-rimangi, sekarang teknologi makin canggih, di mana tidak perlu lagi loh identitas, ya Bapak Ibu ya, semua ada di handphone, ya. Kalau kita mau apa, tinggal scan KTP. Sekarang udah menuju ke era digital, handphone KTP digital, BPJS digital. Jadi si Joel kemarin saya urus BPJS-nya nggak cetak kartu, kita hanya tunjukkan scan, udah. Jadi saya berpikir tadi kan, betul juga ya yang nubuatan hamba Tuhan sebelumnya, satu identitas, ya satu identitas, kita perlu lagi capek. Mungkin sekarang hanya handphone, kedepannya microchip yang ditanam di dahi sama di kening, ya. Kalau bisa kita diangkat Tuhan aja lah, ya. Baru ini harapan kita di tahun 2024, ya mungkin Bapak MC sama Ibu MC tinggal nunggu waktunya, timing, launching, berkat Tuhan. Dan di sini ada pemuda dan pemudi, ya Tuhan berkati biar sampai ke jenjang selanjutnya. Dan yang lagi mencari, kiranya di tahun 2024 Tuhan berikan yang terbaik. Amin Bang Sihon. Oh ada ya, ada. Haleluya. Nah, pokoknya semua yang membutuhkan, ya Tuhan berikan yang terbaik, percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa saya saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, ya terakhir berarti kesaksian dari saya sedikit ya. Ya, shalom. Terima kasih pertama terima kasih buat kebaikan Tuhan. Seperti tadi yang sudah disinggung Bapak Yabes, Bang Yabes, 2024 tinggal menunggu grand launching perdana. Tinggal beberapa bulan lagi Bapak Ibu ya. Ini salah satu kado Natal terbaik buat kami juga di keluarga kecil KRI Silaban. Terpujilah Tuhan, karena setelah kami memakai logika kami, memang kami akui dari 2020 ya. Iya, aduh bahayanya. Iya 2020 kami merhasohotan menikah. Iya 2023 dikasih Tuhan. Kami mau pakai pikiran logika kami, ya. Saya katakan iya. Nanti aja lah dulu. Masih kayak gini. Bagaimana nanti kalau seandainya sudah kayak gini? Apa yang terjadi? Pakai logika, terus pakai logika. Tanpa disadari sudah membatasi kuasa Tuhan. Iya. Jadi ambil keputusan, karena life goalnya kan harus ada Bapak Ibu. Jadi mau sampai kapan seperti ini? Jadi dengan iman, yuk. Oke, ambil keputusan. Oke. Ya, yuknya. Oke, kita sudah siap punya baby gitu ya. Jadi puji Tuhan, di proses, di progres Tuhan. Saya yakin itulah, memang kita harus mengalami dulu baru kita bisa berkata saya yakin itu. Saya yakin rezeki
untuk anak dari Tuhan itu ada, dan itu memang nyata ya. Kalau pakai pemikiran logika kita, orang tua dari mana kayak gini, ya memang betul. Setiap kita pingin punya anak harus siap mental. Yang pertama siap mental, siap secara finansial ya, karena supaya tidak istilahnya melalaikan titipan Tuhan. Ya benar. Cuma dengan iman kami melangkah, puji Tuhan, sampai pada hari ini kalau tidak salah sudah nanti check up USG bulan 1 udah 5 bulan ya. Ya, jadi HPL-nya diprediksi dokter itu pertama di pertengahan bulan 5, cuman terakhir bulan 11 lalu kami USG itu di awal bulan 5 prediksi HPL-nya. Nah, untuk jenis kelaminnya masih mertamuni dia, Bapak Ibu ya, masih bersembunyi dia. Puji Tuhan, memang terakhir kami USG saking aktifnya makanya nggak nampak, nggak bisa, sudah digeser ke sini nggak bisa, memang masih belum jelas. Jadi kalau ibu mau pastinya mungkin 5 bulan nanti sudah bisa. Nah, jadi kalau saya pengen ya, kalau karena ini jadi perdebatan di rumah ya, saya pengen perempuan, udah laki-laki. Terus cerita kemarin sama Inang Turnip, kalau bisa lah Inang perempuan, laki-laki aja, kata Inang Turnip. Datang ibu ya, bes, udahlah, yang penting sehat, bayinya sehat, ibunya sehat, itu dipuji Tuhan ya. Cuman kalau permintaan, kalau bisa Tuhan memberi perempuan, karena pada akhirnya bisa dikatakan 80% survei yang akan mengurus orang tua nanti pada masa tua adalah anak perempuannya. Iya, karena kalau sama parumennya ataupun apanya mungkin agak segan ya, itu sudah fakta. Iya, cuman bukan itu patokan kita. Laki-laki ataupun perempuan, kita percaya kalau sudah di dalam Tuhan, nanti tuanya, orang tuanya di masa tuanya pasti dirawat. Amin. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi pada waktu kami tanggal 31 beracara, memang kami tidak bernyanyi, cuma saling mendukung harta, ya minta maaf, minta satu sama lain antara menantu sama Hela, jadi anak mama sama gurunya. Ya kami cuma memang bertiga. Sedihnya ada, memang sedih diungkapkan Inom di rumah karena tidak berkumpul seperti yang diinginkan gitu, karena kakak dan abang di keluarganya Sigalingking, jadi seperti itu. Jadi singkat cerita, itu sedihnya Inom karena tidak bisa berkumpul bersama rame gitu. Jadi satu yang agak disinggung gitu, karena bangganya sempat agak mau naik kuping kemarin, cuman berusaha turunkan. Meskipun kalian di sini selama kalian tinggal sama mama di rumah, adanya memang mama lihat kadang ribut-ribut kecil, cuman tidak pernah mama lihat kalian sampai suara sampai 3 oktav kira-kira seperti itu. Nggak pernah saling banting pintu, nggak pernah saling piring terbang, nggak pernah. Ya namanya harus dijaga lah tongnya kan, biar jadi Hela kesayangan, kira-kira seperti itu kan. Jadi saya ingat kebaikan Tuhan gitu, dari Hela yang dibersihkan dulu, jadi dibersihkan, cuman bukan mau mengingat kalimat kau korbankan emas, kau pilihlah besi putih gitu, bukan mau ingat gitu, cuman ternyata Tuhan itu luar biasa ya, bisa diubahkan dari Hela dibersihkan jadi sekarang bisa dibilang Hela kesayangan lah gitu ya. Wah, bukan karena banyaknya harta yang saya bawa, kalau dibawa mungkin cuma satu pakaian aja kemarin ya. Saya juga sadar saya dari keluarga Napogos Jong gitu, cuman saya belajar untuk nggak tahu malu aja untuk kalimat-kalimat yang negatif yang ingin menjatuhkan gitu. Saya berusaha bangkit dengan memenangkan hati mertua tercinta dengan tindakan gitu. Jadi ini ya lagi-lagi hikmat diberikan Tuhan. Jadi singkat cerita, balik lagi sebentar aja. Jadi singkat cerita, gimana caranya supaya dulu Inong itu sangat nggak suka lah, karena gacoannya, peribannya datang ke Medan, hari ini ngomong, besok di Pinang, 1 bulan lagi jadi, kira-kira gitu, gitulah. Jadi karena itu ditolak, jadi
udahlah awalnya nggak suka melihat saya, setelah itu ditolak, itu alasannya karena saya, makin nggak suka lah gitu. Jadi bagaimana? Dalam hikmat Tuhan. Jadi singkat cerita kami mengumpulkan komitmen 3 bulan pacaran, kumpulkan dana bersama. ATM saya mungkin nggak usah, bukan mau memberikan contoh harus seperti ini. ATM saya serahkan langsung ini, sayang peganglah, atur. Iya, karena pada saat itu saya masih kredit kereta 950 untuk tabungan segini untuk belanja beras di rumah matua sekian. Nah, puji Tuhan tercukupi. Saya berani, bahkan saya sempat cerita sama teman, kamu mau kali kok kayak gitu? Ya kalau itu jodohmu, kalau enggak habislah nanti uangmu. Udah, nggak saya jawab nih. Kadang-kadang pemikiran lagi gitu logis. Zaman sekarang bisa dibilang ya 50% paling wanita bisa dipegang omongannya, percaya. Ya kalau misalnya udah putus, ya udah, uang mana ada cerita, uangmu ya mana bisa tarik balik gitu. Sama kayak invest, kalau mau kredit nggak bisa lagi DP-nya ditarik, kira-kira gitu. Nah, jadi singkat cerita kami nabung bersama. Jadi uang tabungan itu sudah terkumpul dan suatu momen Inang butuh untuk menebus ladang. Nah, singkat cerita itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada mantan pacar saya, sudah menjadi istri sekarang. Bang, dulu istri manggil bang, padahal lebih mudah saya 2 tahun uang gitu. Jadi lagi butuh uang sekian. Oh ya udah, uang kita aja kita kasih kan. Jadi inisiatif kasih uang ke Inang itu dipinjam. Nah dipinjam. Jadi dia nggak nyangka gitu, nggak nyangka ternyata ada juga nyawang Silaban ini ya, meskipun kayak gitu orangnya. Padahal kalau tengok kerjanya dulu saya memang hanya seorang cleaning service ya di PT ISS. Jadi ternyata ada. Singkat cerita dari situlah awal Tuhan membalikan keadaan 180 derajat gitu. Nah sebagai ucapan terima kasihnya dikasihlah beras atau pas mula panen 1,5 kaleng, puji Tuhan. Nah jadi dikasih beras 1,5 kaleng, saya bawa ke rumah. Nah terus tanya sama Tuhan, dari mana? Dari si Devi. Aku bilang kan, oh jadi otomatis secara tidak langsung memberi nilai positif antara sesama pasangan, jadi saling menguntungkan. Nah jadi momen itu kami terapkan sampai sekarang itu dari salah satu hamba Tuhan. Nah seperti ini, kalau sama-sama kan kita kalau yang namanya suami istri ingin memberikan nilai plusnya gitu. Contoh saya sebisa mungkin istri memberikan sesuatu yang plus supaya nama saya tetap enak di mata Inong. Nah jadi sampai sekarang, nah gini, Abah Tuhan berkata seperti ini, kalau kalian, kalau Devi, kalau kamu memberikan sesuatu sama keluarga Silaban, ya kamu aja yang ngasih, meskipun itu entah dari mana berkatnya, kamu yang ngasih. Jadi nanti Kevin yang ngasih untuk keluarga, untuk mertua gitu. Jadi ada saling feedbacknya gitu. Nah jadi salah satu kebaikan Tuhan itulah awalnya mengubahkan Tuhan cukupkan lah. Jadi singkat cerita juga waktu kemarin ada kami momen untuk kumpul makan keluarga, sedikit berkat Tuhan saya ajak Inong dan istri ke makan di mall. Jadi biasanya kalau misalnya kakak yang ngajak, udah simpan. Biasanya orang tua gitu. Contoh kita mau makan ini sekian ratus ribu, ya udahlah sayang kali uang itu dimasak di rumah. Contoh sekali makan kita nanti berapa? 200 ribu. Dimasak, dibeli ayam kampung udah berapa kilo itu, bisa berapa hari dimasak. Biasanya kayak gitu orang tua. Udahlah sekali-sekali. Puji Tuhan ketika langsung diajak mau gitu. Nah singkat cerita karena belum pernah ke mall ini, jadi saya melihat sukacita Inong itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagus juga tuh, lebih cantik dari Carrefour. Kebetulan kami kemarin dari Lelupa karena memang belum pernah gitu. Jadi baru tengok ala pohon Natal yang besar, cantik pohon Natal ini ya. Nanti di sini kita foto ya. Ya setelah makan foto di situ dengan gaya mentalnya seorang inang-inang umur 40 tahunan. Iya. Oh ya 60. Yang 60 dengan mentalnya foto selfie dulu mama sendiri, foto dulu sendiri gitu. Baru ya Tuhan, ternyata hal kecil seperti ini ya bisa
bahagia gitu loh orang tua. Jadi saya juga kan sudah lama, mama meninggal 2013, jadi langsung 2014 bapak ke Bandung, 3 tahun putus komunikasi, menikah secara diam-diam, datang sudah membawa istri. Enggak saya larang gitu menikah, cuman sempat ada akar pahit di adik saya karena tidak ada pemberitahuan. Nah, jadi setelah itu saya sempat kehilangan kasih sayang orang tua gitu. Jadi ketika melihat senyum Inong dan istri waktu kemarin makan malam bersama, meskipun ada beberapa mungkin hal yang masih pergumulan keluarga kami, jadi melihat senyumannya, ya Tuhan, 2 permintaanku, pertebal rasa sabarku mencari nafkah di luar, dan perkuat dagingku, berikan kesehatan supaya aku bisa lagi melihat senyuman-senyuman di wajah istri dan Inong di rumah. Karena semenjak di rumah kami memang luar biasa kali memang di servisnya, jarang-jarang lah kayak gitu cocok. Memang enggak semua, cuman banyak juga yang cocok. Bangun pagi keluar dari kamar udah masak nasi, sempat lagi bersalah juga masak nasi, masak ikan, udah mandi, udah makan, sampai itu makan. Jangan nanti udah dimasak nggak dimakan, besok nggak mau lagi aku masak, nah gitu. Jadi sempat memang karena terburu-buru nggak dimakan, lupa makan, terakhir nggak masak lagi. Kalian dimasain pernah sekali, kalian dimasain tapi lupa makan gitu. Kalau mama di rumah ini yang penting kalian lah yang di luar sana makan, kenyang-kenyangkan dari rumah biar dapat apa yang didapat banyak ditabung. Kita nggak tahu hari esok katanya. Asi itu aja gacun. Nggak tahu hari esok, apalagi sekarang serba mahal, hemat katanya. Jadi itulah salah satu kebaikan, ya plus minusnya. Cuman kadang ada beberapa juga sempat gesekan-gesekan kecil antara Hela sama Inong sama mertua. Jadi cuman itulah coba belajar. Ya namanya kita tinggal numpang, bahasa kasarnya belum rumah sendiri, ya harus ikut peraturan dong. Sama dengan kalau kita mau digembalakan di Immanuel, kita harus tetap ikut peraturan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah dipercayakan Tuhan. Iya, jadi semuanya akan kita percaya, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Asal kita percaya aja proses Tuhan. Iya, jangan juga jangan juga kita di tempat ini melontarkan mungkin secara tidak sengaja kalimat-kalimat yang membuat teman-teman kita mana sanggup, keluargamu kan kayak gini, gak usah dulu kayak gini. Itu kalimat yang melemahkan menurut saya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang cerita, oh ya udah berdoa dulu. Kalau memang sudah sejahtera, lakukan. Makin sejahtera lakukan. Tetap penyerahan sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu. Amin. Iya, jangan pernah melontarkan kalimat-kalimat yang negatif yang tanpa disadari bisa melemahkan iman teman kita. Selalu berusaha untuk memperkatakan kalimat yang positif supaya apa? Iman teman kita yang mungkin lemah bisa tercas menjadi iman yang semakin 100%. Amin. Iya, itu aja kesaksian dan saya tutup dengan kalimat semua akan indah pada waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu saudara terkasih, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami percaya ya Tuhan, sepanjang tahun ini kami akan menjadi orang-orang yang pemenang. Tuhan bakal lebih dari penang. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, ya Bapa ya Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami boleh melewati menjalani hidup ini Tuhan, namun dengan kekuatan yang Tuhan berikan kami boleh kuat, kami boleh tetap berdiri tegak menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
katakan dengan haleluya. Bukan dengan haleluya. Oh, tanpa Tuhan yang bisa. Oh ya Bapa, ini yang kami yakini ya Tuhan, Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru sebab pertolongan kami. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandangku pandang wajah-Mu, kami berseru ya Tuhan. Kami yakin pertolongan kami datang hanya daripada Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lagi katakan dengan iman, ku pandang wajah-Mu. Ini seruan setiap hati kami ya Bapa. Hanya daripada Tuhan ya Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, dalam hidup. Dengan iman sekali lagi, Kaulah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Di sini juga cukup banyak ya. Iya, haleluya. Di sini ada lebih 20 ya? Lebih. Ya. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat berkumpul di tempat ini. Ya, ini KKS gabungan, berarti kira-kira kalau di presentasikan jumlah yang hadir, kalau memang jemaat Tuhan di gereja bisa hadir ya kira-kira 60, ya di sini juga bisa hadir 60. Amin. Ya, terkecuali hal mungkin sakit, faktor usia, dan juga mungkin ada pekerjaan dan aktivitas, itu pun harus permisi. Amin ya. Biasakan kita Bapak Ibu Saudara kalau memang merasa gembala ya, tergembala ya. Kecuali nggak merasa tergembala nggak usah pamitan, nggak perlu. Simpatisan tidak terhitung dalam pengembalaan, berarti dia jemaat simpatisan. Tetapi kalau jelas tercatat di GBI Immanuel Sunggal sudah menyerahkan diri, terorganisasi ya. Karena namanya organisasi di mana-mana pun harus terdaftar. Amin. Amin. Ya, mau organisasi sekuler aja pun terdaftar. Mau organisasi partai juga harus terdaftar. Mau partai PD Perjuangan ya harus pamitan dengan komandannya gitu, ketuanya ya. Nah, atau partai Demokrat ya permisilah dengan ketuanya begitu. Jadi namanya berorganisasi pasti mengerti. Apalagi organisasi kekal, kita dibawa dituntun kepada jalan kebenaran. Makanya bila ada hal-hal tertentu biasakan kita harus pamitan, terutama kepada Bapak Gembala kita. Amin. Bukan berarti harus dibangga-banggakan Bapak Gembala ya. Bapak Gembala kita bukan Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, diidolakan. Amin. Tetapi ingat, Tuhan mempercayakan malaikat jemaat ya. Tuhan percayakan itu, maka kita harus tunduk dan taat
kepada sistem penggembalaan. Dan hari ini kita sudah berkumpul, kita sudah menunjukkan ketaatan kita bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Saya hanya mengulang kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan di pengkhotbah. Mari kita baca ayat Alkitab pengkhotbah 1 ayat 14 dan 17. Kita bacalah ayat ini bersama-sama ya. Kalau di ibadah seperti ini boleh diperkenankan menggunakan handphone. Haleluya. Bolehlah ya. Kalau di ibadah raya kenapa tidak diperbolehkan? Karena akan mengusik, mengganggu, suara dering masuk Facebook atau dan sebagainya. Itu dijaga. Bukan berarti nggak boleh di gereja pakai handphone, boleh. Tapi situasional. Kalau ibadah raya kita punya Alkitab manual. Lebih baik mari kita berdiri baca Alkitab. Berdiri kan enak kita baca Alkitab kan? Nah, ada Alkitab kita gitu. Tapi ibadah-ibadah tertentu dipersilakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca pengkhotbah 1 ayat 14 dan 17. 1 2 ya. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha mencari angin. Satu ayat lagi dalam pengkhotbah 2 ayat 11. Kita baca bersama-sama pengkhotbah 2 ayat 11. 1 2 ya. Sesuatu yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, yaklah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Percaya dengan firman ini? Janganlah kita ragu-ragu ya. Kalau ada mengatakan ragu, gak betul itu. Semuanya bermanfaat, berfaedah. Iya. Bagi orang tak mengenal Tuhan semua bermanfaat. Malam hari ini bisa kita cari uang, ya, dapat uang, dapat harta, kekayaan, bisa, ya. Tapi Alkitab ini harus kita mengerti tafsirannya. Janganlah kita bilang, oh Pak, kalau gitu gak perlu kita makan, sia-sia. Gak perlu kita kerja, sia-sia. Gak perlu kita cari pengetahuan dan hikmat, sia-sia. Udah, kita di gereja terus, ya, kita gereja pagi, siang, malam gereja. Bukan begitu maksud Tuhan. Amin. Ya. Segala sesuatunya sia-sia dan mendatangkan sia-sia yang berada di bawah matahari. Ini Alkitab mengatakan semuanya sia-sia. Yang kita kerjakan, pengetahuan, belajar, usaha, pekerjaan, semua sia-sia. Maka waktu dalam istilah bahasa Yunani kan sudah saya jelaskan, kronos dan, masih ingat? Kronos dan Kairos, ya. Kronos dan Kairos. Kalau kurios itu Tuhan artinya, ya, kurios. Kairos waktu artinya. Kronos waktu juga artinya. Jadi pemahaman di sini ini namanya kronos, begitu. Jadi nggak salah kita kerja, nggak salah karena kita Kairos. Kita kerja untuk Tuhan. Cari duit untuk kembalikan untuk Tuhan. Capek kita untuk Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan apa saja pun, ya, semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan, nggak ada kata sia-sia. Haleluya. Karena dikatakan kronos ini itu hanya sementara di bumi, habis. Jadi di tahun 2023 kita bisa perhitungan waktu yang saya pergunakan ini kebanyakan kemana? Hanya menghabiskan waktu dengan sia-sia, atau waktu yang kita gunakan ada nggak untuk mempermuliakan nama Tuhan? Di tahun 2003, masuklah di tahun 2024 ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita mempelajari. Jadi kalau kita hanya mengulang itu saja, itu pun sia-sia, ya. Seperti dikatakan Ibu apa tadi? Ibu Segalingnya tidak mengulang kembali apa yang sudah lalu. Jangan diulang lagi lah, gitu ya. Sesuatu yang sia-sia jangan diulangi Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang mendatangkan sia-sia jangan diulangi lagi. Kita berintrospeksi.
Nanti pun di tahun 2024 ada sia-sia, jangan diulangi lagi. Kita belajar ada proses peningkatan dan kemajuan. Katakan amin. Makanya dikatakan dalam Pengkhotbah 1 ayat berapa ini ya? Saya lihat dulu, Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oke, mari kita baca ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. 1, 2, 3, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara, kita memang nggak memahami waktunya Tuhan, ya. Kita nggak mengerti yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita punya skenario, punya perencanaan nanti kalau saya sudah punya anak, kata Bapak Kevin, nanti begini dan begitu dan seterusnya. Sudah punya perencanaan, pastilah ya, gak mungkin lah gak punya perencanaan. Kita juga semua sudah punya perencanaan. Tapi kita nggak tahu bagaimana nanti di akhirnya. Tapi kita berjanji dan Tuhan menyatakan berkat-Nya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini ada kata kekal. Berarti ini berkaitan dengan namanya kurios, ya. Berkaitan kurios itu waktu yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Waktunya Tuhan itu waktunya indah dan kita nggak tahu kapan terjadi, dan Tuhan berikan selama kita bersama-sama selalu dengan Tuhan. Amin. Maka waktu yang indah ini mengatakan adalah waktu bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita nggak tahu apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Tapi suatu saat Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita. Kapan itu? Kan begitu, ya. Jangan merasa jangan merasa putus asa dan menyerah, karena memang dalam Alkitab kamus menyerah, putus asa gak ada di Alkitab. Orang ikut Tuhan itu menyerah dan putus asa. Kecuali yang putus asa dan menyerah orang yang menghindari jalan Tuhan, maka dia akan lemah dan putus asa. Tetapi selama kita kuat, percaya, Tuhan pasti memberkati kita. Katakan amin. Nah, jadi waktu-waktu yang ada selama nanti terus bergulir ini, dari Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara tetaplah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Merawat anak jangan hanya kronos. Merawat anak, perhatikan anak, doakan. Itu udah kairos, begitu. Bekerja, mau narik becak sekalipun, mau putus sekalipun, bekerja ingat Tuhan, itu kairos. Nanti malam aku akan ikut ibadah. Persembahanku akan ada dari hasil usaha dan pekerjaanku. Ada ingat Tuhan. Bekerja siang malam, dari pagi sampai sore dan malam, ingat Tuhan. Itu kairos. Memang baik yang kita kerjakan, ya, baik. Segala sesuatu baik. Tapi kalau tanpa ada Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, itu waktu yang kita pergunakan semuanya habis sia-sia. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang ada ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita lihat kasus contohnya. Contohnya Yunus. Nah, Yunus berikan waktu, ya. Dalam Yunus 1 ayat 2 sampai 3 itu, ya, Yunus Tuhan panggil. Jadi kalau Tuhan panggil, kita harus bersedia. Amin. Jangan menolak panggilan Tuhan. Kalau menolak panggilan Tuhan, ya kronos semua waktu kita ini habis begitu. Nah, Yunus diperintahkan Tuhan untuk mengapain? Yunus diperintahkan Tuhan untuk apa ya? Untuk bekerja? Enggak ya? Untuk cari makan? Tidak ya? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hai Yunus, kau utus ke mana nih? Ke Niniwe ya? Ke Niniwe. Ini waktunya Yunus, kau pergi ke Niniwe. Ini kairos, waktu Tuhan. Lakukan. Bagaimanakah sikap Yunus? Yunus dengan logikanya, dia berpikir, untuk apa saya melayani pekerjaan Tuhan? Toh aku begini dan begitu saja. Dan juga latar belakang
Orangnya orang Niniwe itu orang jahat. Untuk apa aku layani? Pergilah aku cari duit di kota Tarsis. Oh, perdagangan, banyak emas di sana, bisa berbisnis cari uang. Bapak Ibu Saudara, itu kan menolak panggilan. Dia pilih kronos, waktu yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali. Dia berusaha mengelak dari panggilan jalan Tuhan. Tahukah dampaknya Bapak Ibu Saudara? Dampaknya sangat luar biasa. Yunus harus dibuang kemana? Ke daratan? Ke laut yang cukup dalam dan gelap gulita. Jadi kalau kita menolak panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, waktunya Tuhan itu ada setiap hari bagi kita. Hai anakku, waktunya berdoa. Kita tolak. Hai anakku, waktunya membaca firman Tuhan. Ditolak. Jangan. Hai anakku, di sana ada orang perlu ditolong. Waktunya lakukan itu. Kau lihat orang susah, bantu. Ya, kita kronos, tapi kairos itu ada begitu. Waktu Tuhan ada tiap hari. Janganlah katakan waktu Tuhan gak ada. Hai anakku berdoa. Masih ngantuk, tidur. Bangun jam 10, kerja. Kronos, sia-sia waktu kita. Hai anakku, baca Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu Saudara 100% semua kita ini disuruh Tuhan baca Alkitab. Amin. Amin. Saya nggak ragu. Saya percaya kita disuruh Tuhan membaca Alkitab setiap hari. Saya percaya itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca kata Alkitab. Kita Wahyu kan? Disuruh Tuhan kita baca Alkitab. Apakah kita katakan nggak ada waktu bagimu Tuhan baca Alkitab? Begitu. Berdampak bagi kita. Waktu kita pergunakan sia-sia semua. Jadi kalau memang yang kelihatan saja waktu Tuhan kita nggak kerjakan, bagaimana kita katakan Tuhan berkati aku pekerjaanku Tuhan, berkati istri dan anakku. Tunggu dulu. Kau waktu untuk aku aja kau nggak ada. Dari mana berkat itu? Gak ada berkat itu. Jadi berikan waktu itu. Amin. Berikan waktu kita kepada Tuhan, panggilan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yunus dibuang supaya bertobat. Dicampakkan ke laut, dimakan ikan raksasa. Bayangkan akhirnya waktu Tuhan dia pergunakan dalam perut ikannya kan? Itu waktu Tuhan. Berdoa dia 3 hari di situ di perut ikan. Enak di perut ikan berdoa. Sesak napas, bau. Ya, saya percaya pasti dia sesak napas, susah bernapas 3 hari Tuhan. Lapar, apa mau dimakan ya? Bangkai-bangkai ikan itu. Dia ngambil waktu Tuhan 3 hari itu. Waktu Tuhan. Aku gak akan mengelak waktunya Tuhan. Aku akan ikuti waktunya Tuhan. Apa yang kau perintahkan aku laksanakan. Aku gak mau lagi ke Tarsis cari uang, cari hepeng siang dan malam. Duit siang dan malam. Terus duit. Waktu Tuhan kau abaikan. Hari ini aku dipertuhan. Aku bertobat Tuhan. Aku maulah perintah Tuhan. Waktunya untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe. Akhirnya ikan itu pun muntah. Haleluya. Haleluya. Ikan itu muntah dicampakkan ke pantai Niniwe, maka dia pun memberitakan kabar baik kepada orang Niniwe. Amin. Amin. Sekali-kali pun Bapak Ibu Saudara ada perintah Tuhan, jangan kita menghindari, mengelak, mencari alasan, ya, jangan. Nah, kita lihat cerita juga di cerita waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Saya akan bercerita saja di sini. Dalam Matius 9 ayat 1 itu Matius dipanggil Tuhan, ya kan? Lagi bekerja pemungut cukai. Kemudian Petrus penjala ikan, ya kan? Dipanggil Tuhan untuk menjaring jiwa-jiwa. Jadi artinya begini, ketika bekerja Petrus, Yesus bilang, ikutlah aku. Ikutlah aku. Itu waktu Tuhan. Waktunya dia bekerja di dunia itu kronos, dia bekerja, datang Yesus, ikutlah aku. Semua murid-murid Yesus punya berlatar belakang bekerja dengan sesuai dengan profesinya. Demikian juga kita bekerja sesuai dengan profesinya. Tapi ketika dipanggil ikut aku, apa alasan kita? Ada alasan? Kalau di Alkitab mengatakan banyak alasan. Saya catat nih ada di kitab beberapa Matius dan Lukas. Tuhan, aku belum menikah.
Tuhan, aku mau menguburkan opungku dulu Tuhan, menguburkan opungku dulu Tuhan. Tuhan, aku mau begini dan begitu. Itu alasan kronos, cari alasan. Tetapi ketika dipanggil Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap sedia. Amin. Penari beca, ikut aku. Ya Tuhan, aku ikut Engkau Tuhan. Guru-guru, ikut aku kata Tuhan. Ya Tuhan, aku ikut Engkau Tuhan. Pekerja di pasar-pasar jalanan, Tuhan mengatakan, ikut aku. Ya, ikut aku Tuhan. Amin. Amin. Seluruh profesi apapun yang ada di dunia ini, tidak ada alasan mengatakan tidak ikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan, maka sia-sia. Percaya Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini. Ini Alkitab mengatakan sia-sia. Jangan bangga, oh rumahku mewah, mobilku 3, emasku udah banyak, uangku disimpan di bank, oh ratusan juta, sekalipun. Di mata Tuhan, sekalipun engkau memiliki harta kekayaan, bahkan dunia ini, ya, jiwamu binasa. Matilah kebinasaan orang yang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Matilah bersama hartanya, kecerdasannya, pekerjaannya, cari makannya, akan mati itu bersama-sama dengan itu. Habislah itu tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan karena tidak memberikan waktunya kepada Tuhan. Amin. Pak, udah Kristen dia Pak. Siapa bilang Kristen masuk surga? Ada yang bilang Kristen masuk surga? Gak ada. Kita mengatakan ikut aku. Amin. Ikut aku. Lakukan perintah Tuhan. Ikut aku. Pak, aku sudah pendeta, aku sudah pelayan. Gak ada alasan. Ikut aku. Pak, aku cari uang dulu Pak. Enggak bisa. Ikut aku. Masa kau kerja 24 jam terus cari uang untuk Tuhan? Gak ada waktumu. Tertinggal seperti kata Pak Yabes. Amin. Kesaksian tadi ya. Jadi ini waktunya Tuhan. Kalau kita perhatikan tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu Saudara, waktu-waktu Tuhan semakin dipersingkat. Siapa mempersingkat waktu Tuhan? Orang-orang pilihan kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita melakukan aktivitas pekerjaan Tuhan, maka waktu-waktu ini akan dipersingkat. Maka peristiwa barometer kita, petunjuk tanda zaman, bukan cuaca, matahari, bulan, bintang, hujan, banjir, bukan. Barometer waktu kita adalah letaknya di Israel. Israel pusat waktu Tuhan. Bagaimana kondisi Israel? Itu kondisi bagaimana menjelang tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu tanda waktu-waktunya Tuhan. Dalam Matius 24:36, tidak seorang pun waktunya tahu, saatnya tahu, tidak seorang pun tahu. Tapi Tuhan berikan waktu-waktu, tanda-tanda supaya kita celik melihat situasi akhir zaman ini. Tuhan akan datang. Itu tanda waktu di sana sudah Timur Tengah. Kalau perang di Rusia, perang di Indonesia, Papua, nggak menunjukkan waktunya Tuhan itu, nggak ada hubungan ke situ. Alkitab barometernya menuju waktu tanda zaman. Kalau bangsa adalah Israel. Nggak bisa dibantah. Siapa berani bantah mengatakan umat Israel itu bukan pilihan Allah? Siapa yang berani? Saya nggak berani. Saya nggak berani. Agama lain silahkan, keyakinan lain silahkan, bangsa lain silahkan. Tapi kita orang percaya yakin 100% Israel adalah umat pilihan Allah. Amin. Dari Abraham Tuhan Allah berjanji, siapa memberkati engkau akan diberkati, dan segala keturunanmu nanti mewarisi hartaku. Tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik mereka seumur hidup mereka. Artinya memang sudah dijanjikan Tuhan bangsa ini berkati. Ya sudahlah, kita ngalah aja lah. Amin. Gitu ya. Cuma bagi yang mengalah jadi perang lah muncul. Itulah sampai sekarang itu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita nggak kasihan dengan yang sudah 20.000 yang meninggal dan sebagainya. Tidak. Itu berdampak akibat daripada peperangan dan salah memahami situasi akhir zaman ini. Jadi itu waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya, ya, karena waktu kita. Jadi, mari, ya, bersama-sama kita mempergunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Lakukanlah waktu bersama-sama dengan Tuhan.
Kalau adalah dongan kita, tetangga kita, keluarga kita, waktunya habislah ke tua, habislah merokok mengisap, habislah berjudi, ingatkan itu kronos, sia-sia dilakukan itu, nggak ada faedahnya. Sampah-sampah itu nggak perlu dilakukan. Amin. Sampah-sampah nggak ada di surga. Ya, yang kekal kata Alkitab ada di surga, yaitu Tuhan ya akan memberikan upah. Ini terakhir aja lah. Kita baca dulu Wahyu ya. Wahyu 22 ayat 12. Ya, mari kita baca kitab Wahyu 22 ayat 12 bersama-sama kita baca. 1 2 3. Sesungguhnya aku ya, dan aku membawa untuk membalaskan kepada setiap. Ini janji Tuhan. Ya dan amin. Gak perlu ragu. Mungkin ada kejenuhan mendengarkan informasi tentang akhir zaman. Itu aja pun. Tahun 2022 juga dikatakan Tuhan mau datang. Tahun 2023 juga Tuhan mau datang. Sejak aku sekolah minggu juga Tuhan mau datang. Kapan Tuhan itu datang? Ya, jangan dibantah firman Tuhan. Kita nggak tahu waktu dan tiba saatnya. Haleluya. Tapi Yesus berkata, sesungguhnya aku datang segera itu kan bukan berlambat-lambat lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, segera itu artinya cepat begitu, ya. Misalnya saya dari Marelan ke Sunggal, saya tengok waktu, ini kalau jam 7 terlambat ini. Saya segera berangkat setengah 7. Gitu, segera, ya, segera. Jadi segera ini nggak ada istilah terlambat, nggak ada terlambat sama Tuhan waktunya, nggak ada. Waktunya Tuhan lihat kita dulu. Wow, ini GBI Immanuel Sunggal ini sudah imannya luar biasa ini semuanya. Amin. Udah saatnya lagu datang supaya terangkat semuanya, gitu ya. Ini melet. Aduh, Tuhan pun masih apa namanya? Miris melihatnya. Aduh, ini setengah-setengah hati melayani pekerjaan Tuhan jemaat ini. Begitu ya. Ini domba-dombanya masih main-main ini. Waduh, kapan mereka bertobat? Nah, seiring dengan waktu, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan gak mau datang. Dipersingkat lagi sama orang percaya, orang pilihan. Bukan orang panggilan, orang pilihan. Saya dan saudara orang pilihan. Amin. Bagaimana persingkat? Kita setia beribadah. Kita berseru kepada Tuhan. Bagi yang tidak setia menjadi mempelai wanita yang bodoh. Gerejanya itu, jemaat Tuhan itu tadi bodoh, ya. Tapi kita adalah bijaksana mempercepat kedatangan Tuhan. Maka ayat mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Untuk apa ini? Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu diberikan upah di mata Tuhan. Amin. Itu perbuatan kita, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, bukan perbuatan sampah-sampah. Nggak ada perbuatan sampah-sampah. Ya, bertengkar dengan istri, sampah. Bertengkar dengan anak, sampah. Berkelahi, sampah. Mengolok-olok orang, sampah. Menghina orang, sampah. Menggosip-gosip, sampah. Menjelekkan pendeta-pendeta, sampah. Ya. Jangan sampah-sampah lah dikerjakan. Amin. Kalau ada kekurangan kelemahan saya, jangan sampah saya di Bapak Ibu bicarakan. Pak Abi itu kalau dari begini, begitu, walah, begini, sampah. Tapi bilang, Pak Kevin itu sungguh-sungguh luar biasa, dipakai Tuhan. Melayani Tuhan, dirasakan hadirat Tuhan. Itu bukan sampah. Berikan kata-kata membangun itu bukan sampah. Diberkati kita. Karena kita mengucapkan berkat kepada orang, maka kita pun diberkati. Amin. Kalau kita kutuk-kutukinya orang-orang, sampah. Macam mana Pak Jokowi ini? Macam mana Pak Jokowi ini? Sedikit Pak Jokowi dibilang-bilang sampah itu nggak perlu bilang. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, memiliki hikmat dan bijaksana mengatur bangsa kami. Itu berkat Tuhan. Bagaimana ya suami saya ini? Bandel kali. Masih begitu aja sikapnya, nggak pernah berubah. Sampah. Tuhan berkati suamiku, semakin hari semakin ganteng aja. Amen. Semakin baik aja. Amen. Itu kata-kata kairos, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Jadi yang kita lakukan supaya terima upah, janganlah sampah-sampah yang kita lakukan. Amin. Amin. Di rumah tangga pasti ada pertengkaran. Amin. Ada.
tapi kita belajar bukan untuk jadi sampah, belajar karakter. Suami istri itu harus bertengkar. Kalau nggak bertengkar, nggak mungkin. Saya percaya nggak mungkin 100% nggak ada pertengkaran. Tapi lewat pertengkaran mengenal satu sifat dan lain, semakin dikenal. Oh, kalau ini berarti nggak mau begini. Oh, kalau begini nggak begini. Oh, begini nggak begini. Karena kita beda laki-laki dan perempuan. Amin. Laki-laki menggunakan pikiran. Kalau perempuan perasaan. Nggak tahu kau ya rasanya bagaimana ya. Sangat sakit rasanya. Kau pikiri begitu, kau pikiri ya. Nah, jadi begitu. Jadi perbedaan itu wajar lewat pertengkaran. Tapi yang sampah-sampah jangan dilanjutkan. Buang ya. Karena upahmu besar akan diberikan Tuhan sesuai dengan perbuatanmu. Jangan mengutuki orang ya. Jangan membenci orang. Jangan memusuhi orang. Apapun dasarnya ada, mungkin kita mengatakan, ih begini ada dasarnya. Kita berkata, sekalipun itu musuh, sekalipun itu orang yang membenci kita, Tuhan berkata apa? Berkatilah orang yang membencimu. Itu bukan sampah, tapi sempat kita doakan, Tuhan hancurkan pekerjaannya Tuhan, kecelakaan dia Tuhan. Itu namanya sampah. Gak terima upah itu, karena waktunya habis untuk sampah, stres ya untuk sampah. Tapi waktu kita habis untuk kairos, pekerjaan kita untuk kairos, maka Tuhan memberikan upah bagi kita. Katakan amin di sini. Iya, puji Tuhan. Ya, saya harap khotbah yang disampaikan ini berdampak di tahun 2024. Jangan lakukan segala sesuatu yang tidak mendatangkan berkat. Waktu-waktu sisa-sisa ini pergunakan untuk Tuhan. Jangan waktu-waktu jahat ini digunakan untuk jahat, tapi kita lawan, kita lakukan untuk kairos kepada Tuhan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dan segala perkataan yang membangun positif, yang membangun iman seseorang, bahkan teman-teman kita, tetap kita perkatakan supaya makin banyak iman-iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya hambanya Bapak PDP Wistomorang diberkati. Segala apapun kehidupan, bahkan kerinduan, anak, istri, dan pekerjaan, Tuhan cukupkan dan indah pada waktunya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang buat Tuhan. Sekarang kita
ada di tengah-tengah kami dalam KKS gabungan ini. Ina kami hamba-Mu, umat-Mu boleh hadir. Perhatian-Mu tertuju kepada kami. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami setiap pribadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih pertolongan-Mu luar biasa. Bapa, berkatilah para hamba-Mu yang Tuhan percayakan melani, baik musik, baik WL, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman. Biarlah Tuhan nyata kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam nikah. Biarlah mujizat Tuhan terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapa di surga, biarlah semua kami benar-benar di tahun 2024 ini, tahun 2024, biarlah tahun kemenangan, tahun keberhasilan dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap nikah berkemenangan. Terima kasih yang bersaksi malam hari ini, biarlah Engkau berkati, nyatakan berkah-berkah ilahi luar biasa kepada hamba-Mu, anak-Mu yang sudah bersaksi. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan semua kami, Engkau tahu apa yang kami perlukan setiap pribadi. Biarlah nyata berkat-Mu agar nama Tuhan dipermuliakan, terkhusus di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan di saat kami pulang, mohon Tuhan Engkau menyertai, memberkati segala pekerjaan iblis setan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Sebelum kami akhiri ibadah kami, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Katakan bersama.